Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada pada hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Jumpa lagi dengan saya, Pak Rizal Syam, tentunya di acara spesial kita setiap hari Jumat, Bincang Kampus. Dan yang lebih spesial hari ini karena Bincang Kampus edisi spesial juga menghadirkan tamu-tamu spesial atau narasumber spesial pada hari ini. Dan akan ada pembahasan menarik dan ataupun tema yang juga spesial hari ini. Baik, tak perlu berlama-lama, hari ini kami kedatangan 4 tamu spesial di Bincang Kampus. Ya, seperti biasanya di Bincang Kampus kita tamu kita 1 atau 2. Kini ada 4 orang langsung yang hadir di Bincang Kampus Tribun Timur. Dan semuanya dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Baik, kita sapa dulu. Yang pertama ada Prof. Dr. Insinyur Muhammad Arsyad Taha, MT, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Selamat siang, selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas. Baik, apa kabar, Prof, hari ini? Kabarnya baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Selain Pak Dekan, ada juga Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Teknik UNHAS, Dr. Engineering Insinyur Muhammad Rusman, STMT. Selamat siang, Pak. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore, Pak. Ya, apa kabar, Pak? Baik juga, Pak, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kemudian ada juga Tribuners, Bincang Kampus ini dalam rangka perayaan atau puncak peringatan Disnatalis ke-61 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang akan digelar beberapa pekan atau beberapa hari ke depan, Pak, ya. Jadi kita menggelar Bincang Kampus spesial hari ini dan kita hadirkan juga Ketua Panitia Disnatalis FT Unhas, Dr. Firman Hussein, STMT. Selamat sore, Pak Firman. Selamat sore, Pak Rizal. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah, Pak, ya. Alhamdulillah, baik. Dan narasumber terakhir kita ada Panitia Webinar Series pertama Fakultas Teknik Unhas, sebagai yang merupakan salah satu rangkaian acara Disnatalis ke-61 Fakultas Teknik. Ada Dr. Engineering Ilham Alimuddin, ST. Selamat sore, Pak Ilham. Selamat sore, Pak Fahrizal. Ya, Baik. senang bergabung di acara Tribun Timur. Terima Tentunya, kasih. Pak, kita juga senang bergabung dengan bapak-bapak semua di tengah kesibukannya, meluangkan waktu untuk ngobrol bersama Tribuners hari ini. Baik, Siap. Tribuners, tema yang akan kita bahas atau bicarakan hari ini di Bincang Kampus adalah jelang 61 tahun dan visi pengembangan Fakultas Teknik Unhas. Khusus tentunya sebagai mahasiswa atau sivitas Fakultas Teknik Unhas kita sudah kenal, ya, salah satu fakultas terbesar di Universitas Hasanuddin tentunya khususnya, dan saat ini sudah berusia 61 tahun, tentunya umur yang atau usia yang sudah sangat matang, sudah sangat dewasa, dan berbagai capaian-capaian telah diraih selama ini. Dan kita akan bicara-bicara ngobrol dengan Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, termasuk Ketua Panitia pada sore hari ini. Pertama kita ke Pak Muhammad Arsyad Taha, Prof. Muhammad Arsyad Taha selaku Dekan. Prof, Fakultas Teknik Unhas sudah menuju usia ke-61 tahun. Seperti saya bilang tadi, usia 61 tahun tentunya sudah, kalau kita manusia sudah sangat kenyang pengalaman, sudah sangat dewasa dan sebagainya, bahkan sudah menuju tua lah kalau kita, ya, Pak Prof, ya. Bagaimana Prof melihat sejauh ini Fakultas Teknik di bawah kendali Prof Muhammad Arsyad Taha sejauh ini seperti apa capaian-capaiannya dan bagaimana proses pendidikan di Fakultas Teknik? Silakan, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi mungkin bagusnya saya bicara Fakultas Teknik yang masa yang lalu, ya, sekarang ini dan ke depan, ya. Jadi pada usia yang ke-61 tahun ini tentu kita sepakat bersama bahwa umur ini sudah cukup dewasa, ya. Kita ingin melihat apa sih yang sudah dihasilkan dan rencananya ke depan apa. Kalau kita melihat prestasi atau
capaian-capaian masa lalu, saya kira sudah cukup banyak ya. Sejak berdirinya tahun 60 fakultas ini, bahkan sampai sudah berpindah 3 tempat atau 3 kampus ya. Dari pertama sekali dulu di kampus Baraya, kemudian ke Taman Andrea, dan sekarang ini ke kampus Goa, ya, Teknik Goa. Nah, kita sudah menghasilkan alumni yang sungguh sudah banyak ya, sekitar berkisar 24.000 alumni dari Fakultas Teknik sudah kita hasilkan dan sudah berkontribusi bekerja di mana-mana ya, baik di pemerintahan maupun di bidang industri swasta, dan sudah memperlihatkan perannya yang cukup penting ya di tempat kerjanya, bahkan di luar negeri sudah ada juga. Nah, kemudian kita langsung saja melihat prestasi yang baru-baru saja kita dapatkan, bahwa dari perankingan dari sebuah badan dunia ya, dari Scemago, terutama dari penilaian riset dan inovasi teknologi, itu menempatkan Universitas Hasanuddin sebagai ranking pertama kampus di Indonesia itu dari bidang keteknikan atau engineering ya. Jadi di Unhas itu ada 4 bidang itu yang menjadikan Unhas itu ranking 1 ya. Artinya dari perankingan itu kita yang apa namanya, yang terbaik dari sisi riset ya, riset inovasi begitu. Secara rata-rata Unhas itu menempati ranking ketiga ya, karena tentu dirata-ratakan dengan prodi yang lain. Itu yang apa namanya, yang kelihatan yang terakhir ini ya. Dan ke depan tentu kita ingin kampus ini, Fakultas Teknik ini semakin berperan ya, apalagi kalau kita melihat bahwa posisi kita itu ada di kawasan timur Indonesia ya. Tentu kita inilah yang harus menjadi apa namanya, acuan atau menjadi motor penggerak terdepan dari kampus-kampus yang ada di kawasan timur Indonesia. Ini peran inilah yang harus kita kuatkan. Saya kira begitu kurang lebih ya, Dek. Ya, Prof. Baik. Tadi Pak Dekan, Prof. Muhammad Arsyad menyampaikan bahwa sudah alumni yang dihasilkan sudah sampai 24.000 dan tersebar bahkan sampai ke luar negeri, sesuatu yang luar biasa. Dan dari tadi disebutkan juga perankingan dari bidang riset inovasi dan teknologi bahkan menempati peringkat 1 di Indonesia, Prof ya, untuk teknik ya, Prof. Itu prestasi yang luar biasa tentunya. Baik, kita akan lanjut sebentar, Prof. Kita ke Wakil Dekan Pak Muhammad Rusman terlebih dahulu. Pak, bagaimana Pak dengan kalau sebagai Wakil Dekan Pak melihat Fakultas Teknik di usia yang ke-60, memasuki usia 61 tahun ini, tadi juga Pak Dekan sudah menyampaikan berbagai capaian-capaian. Kalau dari Pak Wakil Dekan seperti apa Pak Fakultas Teknik Unhas di usia ke-61 tahun ini? Ya, terima kasih. Oke, para tribuners ya, jadi Pak Farizal, jadi setiap kita 61 tahun ini banyak sekali yang perubahan yang cukup signifikan ya. Jadi kalau saya bisa perlihatkan misalnya, bisa share nggak ini ya? Bisa, Prof. Kita share. Saya coba share. Maaf, sorry. Nah, ini jumlah mahasiswa aja ya. Kita dalam berapa tahun ini terus bertumbuh nih. Sejak kita pindah ke kampus yang baru, rata-rata pertumbuhan kita di tahun 2018 saja kita bisa lihat kita ada pertumbuhan sekitar 27%. Itu karena hampir kita punya prodi baru, khususnya S2 dan S3 yang cukup tumbuh di tahun itu.
Nah, di tahun-tahun berjalan kita tumbuh sekitar 3-4%. Ini dalam 3 tahun terakhir ya, kita bisa lihat pertumbuhan mahasiswa. Ini juga bisa lihat nanti dari jumlah peminatan mahasiswa yang tersebar dari seluruh Indonesia. Jadi bukan cuma alumni yang masuk bukan cuma alumni yang tersebar ke seluruh dunia, tapi ini juga mahasiswa kita yang sudah tersebar, sebarannya cukup merata dari seluruh Indonesia. Ini dari sisi dari sisi mahasiswa. Dari gedung sendiri ya, kita lihat kita punya kampus yang cukup besar, jadi kita menempati gedung fakultas sekitar 43 hektar. Kemudian kita mengelola gedung itu kurang lebih ada 10 gedung. Dan hampir semua departemen, yang kita punya 13 departemen, semua departemen ini punya gedung sendiri, dan di gedung itu adalah hampir semuanya laboratorium. Jadi kalau kita jumlah laboratorium di Fakultas Teknik itu kurang lebih hampir 100 laboratorium yang tersebar di seluruh departemen. Total departemen di Fakultas Teknik itu kurang lebih kita ada 13 departemen, dan jumlah program studi sendiri ya, ini kita punya 30 program studi. Jadi sangat besar untuk sebuah kapasitas fakultas yang sampai saat ini sejak kita 61 tahun, termasuk sejak kita menempati kampus baru di Goa. Dan semua akreditasi program S1 itu sudah hampir A semua ya. Tinggal satu pertambangan yang masih B, tapi dalam proses reakreditasi ulang. Jadi sebenarnya kalau cerita perkembangan kampus ini cukup besar ya, seperti itu. Ya, mungkin itu dari sisi yang infrastruktur dan jumlah mahasiswa. Demikian Pak Farisal. Baik, terima kasih Pak Wakil Dekan. Luar biasa juga tadi disampaikan Pak Wakil Dekan bahwa 61 tahun Fakultas Teknik Unhas khususnya sejak berpindah ke Goa Pak ya. Perkembangannya sangat pesat dengan kampusnya cukup besar di sana Pak. Saya sering lewat sana Pak karena rumah saya dekat-dekat dari sana. Dan memang iya luar biasa Pak, kalau kampusnya kalau kita lewat ini, waduh, ini kalau kita sebut cuma fakultas Pak ya, tapi kalau dilihat macam universitas atau perguruan tinggi sendiri Pak ya di sana. Luar biasa Mas. Baik, kita ada baiknya kita dengar juga ini kan mau Disnatalis ke-61 Fakultas Teknik. Ada baiknya kita dengar juga nih dari Ketua Panitia Disnatalis ke-61 tahun Fakultas Teknik Unhas. Seperti apa sih Pak rencana atau ini kan Disnatalis kedua Pak ya yang kita laksanakan, Fakultas Teknik yang laksanakan di masa pandemi. Seperti apa Pak Disnatalis ini, dan apa yang membedakan dengan Disnatalis yang dilaksanakan Fakultas Teknik Unhas sebelum-sebelumnya Pak, atau di 59 tahun sebelumnya Pak. Silakan Pak Firman. Ya, terima kasih banyak Pak Farisal dan Tribuner dimanapun berada. Untuk Disnatalis kali ini yang ke-61 dengan mengambil tema Enhance Adapting in padat nih ya Pak. Adapting in COVID ya. Ada Adapting to the pandemic. Seperti tahun-tahun lalu, kegiatan kali ini kita juga akan adakan beberapa kegiatan. Ada 12 rangkaian acara kegiatan rencana kita akan adakan. Di antaranya yang pertama tadi sudah pengibaran spanduk Yes di bawah laut yang telah diadakan kemarin hari Sabtu 24 Juli. Dan nanti barangkali bisa diperlihatkan videonya karena ini sudah berjalan. Dan kemudian ada seminar benua maritim, insya Allah Agustus. Ada launching of technology and business incubator. Kemudian ada launching exhibition hall, kompetisi olahraga dan seni, dan 10 pengabdian masyarakat, ada donor darah dan donor plasma konvalesen, ada virtual international conference, ada ISC, open campus, dan puncaknya itu pada tanggal 2 Oktober favorisannya. 2 Oktober, jadi ada 2 bulan ke depan ini, insya Allah puncaknya di situ, kita adakan virtual fun bike. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut lagi.
Baik Pak, tadi menarik ada waktu yang disebut pengibaran bendera Pak ya di bawah laut ya Pak ya. Bisa dijelaskan sedikit Pak seperti apa serunya atau hebatnya pengibaran bendera di bawah laut yang dilakukan oleh Fakultas Teknik UNHAS Pak? Dan di mana Pak lokasinya kemarin itu? Itu lokasi kemarin kami di Kodingaren, dan itu dikibarkan oleh para mahasiswa dan alumni teknik. Jadi kita kolaborasi. Kebetulan juga kami cinta ada klub diving, jadi sama-sama berkolaborasi untuk mengibarkan bendera BIS di bawah laut di Kodingaren Keke. Sangat menarik ya, antara kolaborasi antara alumni dan mahasiswa untuk mengibarkan bendera itu. Ya. Baik Tribuners, di layar Anda bisa dilihat video-video bagaimana aksi dari Sivitas Fakultas Teknik UNHAS yang melaksanakan pengibaran bendera di bawah laut di Pulau Kodingaren. Tentunya sangat luar biasa. Baik, terima kasih Pak Firman untuk sementara. Ya, kita ke Pak Ilham Malimuddin dulu sebagai panitia juga webinar series yang merupakan salah satu rangkaian dari Disnatalis Fakultas Teknik UNHAS. Pak Ilham, bisa dijelaskan sedikit bocoran nih untuk Tribuners kita yang mungkin sudah penasaran ingin tahu apa sih yang dilaksanakan Fakultas Teknik di Disnatalisnya atau khususnya di webinar ini. Silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Fahrizal ya. Semangat kita ini. Ini untuk kesekian kalinya ya kita kerjasama dengan Tribun untuk semakin memperkenalkan Fakultas Teknik ke depan ya dan pengembangannya seperti apa. Baik, saya sedikit mengupas tentang salah satu main event dari Disnatalis kita, yaitu webinar series. Ini bukan yang pertama memang, tapi kita akan berlanjut dengan webinar series yang lain. Tetapi di event tanggal 4 Agustus, saya share dulu screen-nya. Mohon izin Pak Dekan dan teman-teman yang jadi pemateri pada hari ini. Baik, saya langsung perlihatkan bahwa pada event tanggal 4 Agustus nanti, itu kita ada 3 sebenarnya kegiatan yang bersamaan, yaitu kita akan meluncurkan Incubator of Technology and Business. Kemudian nanti kita akan sekaligus meresmikan namanya Techno Exhibition Hall. Jadi di lantai bawah dari gedung COT kita sudah sulap, kita sudah renovasi menjadi satu ruang eksibisi, ruang pameran yang nantinya menjadi permanen sehingga semua departemen dan unit-unit yang ada di Fakultas Teknik dapat memamerkan prototipe-prototipe produk-produk dan konsep-konsep yang mereka hasilkan, Pak. Jadi bagian dari konsep inkubator kita di fakultas. Nah, di event itu nanti kita juga akan menyelenggarakan webinar nasional yang pembicaranya sudah fix, alhamdulillah sampai sejauh hari ini itu tanggal 4 Agustus yang akan bicara yaitu Prof. Dr. Rohmin Dahuri yang mungkin kita sudah kenal banyak berbicara tentang potensi kemaritiman kita. Ini kita undang khusus beliau dan mudah-mudahan beliau bisa datang luring ya. Ini sementara kita siapkan. Walaupun di tengah PPKM ini kita tetap berusaha ini betul-betul dengan protokol kesehatan ya. Jadi memang akan lebih banyak ke online, daring, audiens yang akan hadir. Mengusahakan untuk memberikan materi dan juga narasumber kami khususnya yang akan mengupas topik penguatan SDM teknik dan inovasi teknologi. Ini untuk akselerasi pembangunan kawasan timur berbasis negara kepulauan Indonesia. Nah, konsep benua maritim ini sebenarnya sudah cukup banyak dibincangkan, tapi akan menarik karena ada item baru yang Pak Dekan berusaha perkenalkan ini yaitu negara kepulauan Indonesia atau NKI. Ini yang kita coba nanti akan paparkan lebih jauh. Nah, para pembicara kita khususnya di sektor transportasi dan keteknikan ya, seperti Ketua PII insya Allah akan hadir walaupun mungkin secara daring yaitu Pak Heru Dewanto, kemudian Prof. Yamin Jingka nanti akan berbicara khusus terkait transportasi tol laut. Begitu juga akan hadir nanti Dirjen Perhubungan Darat Pak Farizal. Jadi kita harap dia akan membincang lebih banyak terkait ke transportasi darat dan connectingnya membangun sinergi di kawasan timur Indonesia khususnya. Dan juga kita mengundang tentu praktisi dan peneliti dari universitas lain juga, jadi tidak didominasi oleh dari kami. Itu ada Ibu Ervina Ahyudanari dari ITS.
Nah, itu mainly para pembicara utama kita, tetapi nanti tentu akan ada opening speech dari para pejabat-pejabat seperti Pak Dekan sendiri, ada Pak Bupati yang kebetulan memang kita home-nya di Kabupaten Goa. Ya, betul. Jadi Pak Bupati Pak Adnan akan hadir memberikan sambutan beliau sebagai tuan rumah di kampus kami ya di Kabupaten Goa, dan tentu ada Ibu Rektor. Dan insya Allah rencananya kita akan launching oleh Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Pak Andi Sudirman Sulaiman. Jadi rangkaian kegiatan ini insya Allah akan meriah, sekaligus memang memeriahkan acara Disnatalis kita. Dan sebagai penutup nanti akan ada penanggap dari tiap materi-materi yang kita hasilkan. Nah, para penanggap ini adalah dosen-dosen fakultas kita yang memang mereka expert di bidang mereka ya, seperti bidang transportasi udara, transportasi darat, dan laut ya, itu ada semua yang akan menanggapi para pemateri-pemateri tadi. Itu sekilas, nanti akan kita mungkin detailkan lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Rizal terkait pada kegiatan kita. Saya lanjut sedikit, jadi akan ada second EPI Innovation Week, ini rangkaiannya khusus untuk webinar aja nih. Jadi ada International Symposium, ini kita lagi kerjasama dengan OCG, Oriental Consultant Group, dengan teman kita, konsultan kita dari Jepang. Kemudian nanti akan ada EPI International Conference yang sudah kelima kalinya ini kita akan laksanakan. Akan ada open campus buat adik-adik SMA, dan puncaknya di acara tanggal 2 Oktober seperti Pak Firman tadi bilang, yaitu kita akan ada Disnatalis puncak. Nah, ini ada flyernya, nanti kami bisa share ke masyarakat dan buat para peneliti untuk ikut terlibat. Dan yang terakhir ini ada Ikmares juga untuk teman-teman di teknik lautan dan Marine Research and Technology. Begitu barangkali dulu ya Pak Fahrizal, kita share beberapa waktu nanti untuk lebih detail lagi. Sekedar gambaran umum aja bahwa ternyata di acara di sini kita memang banyak melaksanakan webinar karena kekuatan Fakultas Teknik itu dipublikasi, Pak. Jadi dari webinar-webinar ini, dari simposium ini, dari conference ini, lahirlah publikasi yang menunjang, sehingga memang Fakultas Teknik menjadi tertinggi dari sisi publikasi di Universitas Hasanuddin. Begitu barangkali, Fahrizal, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilham atas informasinya. Itu tadi Tribuners yang mungkin lagi menyaksikan Sipitas, khususnya Sipitas Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Teknik, dan untuk seluruh Sipitas atau dari kampus lain juga yang tertarik untuk mengikuti webinar ya Pak. Ada berbagai webinar yang disiapkan oleh Panitia Disnatalis ke-61 Unhas tadi, yang pematerinya sampai dari dari luar negeri Pak ya, ada Pak ya tadi dari Jepang, ya, dari berbagai negara. Ini sangat menarik, tentunya banyak ilmu yang bisa diperoleh di sana. Baik, tadi ada yang menarik saya dengar dari Pak Ilham soal konsep negara kepulauan Indonesia ya Pak ya. Maaf ya kalau saya kurang, negara kepulauan Indonesia Pak ya tadi ya. Betul. Ya, saya ingin tertarik Pak, saya ingin dengar langsung dari Pak Dekan, Prof. Muhammad Arsyad Taha. Ini konsep negara kepulauan Indonesia seperti apa sih Pak? Konsep yang ditawarkan dari Pak Dekan atau Fakultas Teknik Unhas ini seperti apa Pak? Dan apa yang ingin dicapai dengan konsep yang diajukan ini Pak? Silakan Prof. Oke, baik, terima kasih Pak Rizal ya. Ya, saya berangkat dari visi sesungguhnya. Kita punya visi, Fakultas Teknik punya visi yang berdasarkan juga visinya universitas. Yang intinya itu adalah menjadi pendidikan tinggi unggulan yang menghasilkan SDM ya, SDM yang cendekia atau yang unggul, menghasilkan IPTEX ya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan benua maritim Indonesia ya. Jadi saya garis bawahi di sini benua maritim Indonesia. Jadi istilah negara kepulauan Indonesia sebetulnya itu kurang lebih sama ya, balikannya nama pengertiannya sama aja. Kenapa ini menjadi tema yang sangat menarik? Karena kita melihat bentuk negara kita itu kan negara maritim atau negara kepulauan lah ya. Dan khususnya kalau kita lihat di Indonesia, kawasan timur Indonesia, itu
itu pulau-pulaunya itu kecil-kecil ya, jadi gugusan pulau-pulau ya lebih kecil. Kalau kita ke barat itu kan pulaunya besar-besar, Sumatera, Jawa, Kalimantan. Di timur itu kecil-kecil. Jadi tentu kita berpikir ini harus ada konsep cara berpikir tersendiri atau pola pikir sendiri yang harus dikembangkan, khususnya di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang berbasis negara Kepulauan Indonesia. Kita harus membentuk suatu konsep yang bisa mengembangkan bentuk geografis Indonesia ini yang berbentuk kepulauan ya. Jadi contoh misalnya ya, kalau di konsep benua maritim Indonesia itu adalah satu kesatuan darat, laut dan udara ya. Itu satu kesatuan. Jadi kalau dari konteks Fakultas Teknik melihatnya bagaimana kita mengembangkan teknologi menghasilkan SDM unggul atau yang punya kompeten keteknikan yang bisa berpikir bagaimana mengintegrasikan antara darat, laut dan udara. Jadi satu contoh kecil saya katakan mestinya ada konsep laut itu bukan pemisah pulau, tapi laut itu adalah penghubung pulau. Bagaimana kita mengembangkan rekayasa teknologi yang bisa interlinknya antara pulau itu bisa tidak masalah ya, bisa cepat, bisa ini ya. Transportasinya bagaimana, rekayasa di bawah lautnya bagaimana. Mungkinkah kita bisa membuat misalnya satu terowongan bawah laut yang tidak terlalu dalam, tapi untuk menghubungkan pulau-pulau kecil misalnya contoh ya. Kemudian bagaimana perannya teknologi kedirgantaraan itu untuk menyatukan darat dan laut. Jadi mestinya memang kita harus berpikir di umur 61 tahun ini menurut saya sesungguhnya sudah terlambat. Harusnya dari beberapa tahun yang lalu sudah harus kita pikirkan dan konsep ini harus betul-betul bisa masuk ke program pemerintah ya secara maksimal. Memang sih di program pemerintah lalu itu sudah ada program tol laut ya. Dari Pak Jokowi, dari Pak Presiden kita itu sudah ada program tol laut, poros maritim, ya, itu sudah ada semuanya. Tetapi kelihatannya saya coba mencari apa penyebabnya itu investasi untuk mendukung pencapaian dari program ini karena ini terkait juga dengan pengembangan investasi di kawasan timur Indonesia. Kita tahu ya. Kawasan timur Indonesia itu masih tertinggal, kita harus akui masih tertinggal dari kawasan barat. Itulah tugas kita dan saya coba mencari tahu kenapa sih di kawasan timur itu investasi itu tidak berkembang ya. Karena apa? Investornya itu banyak yang malas ke sini karena banyak kesulitan ya. Kesulitannya apa? Misalnya ya perhubungannya antar di mana potensi sebetulnya potensi sumber daya alam cukup besar. Di timur bahkan itu besar ya. Kita punya cekungan minyak yang besar ya dari sisi geologi. Kita punya potensi di darat, apalagi potensi di laut ya, yang seperti perikanan dan seterusnya itu besar. Tapi masih adanya kendala-kendala yang menghambat investor untuk datang. Inilah tugas kita. Bagaimana rekayasa teknologi kita ciptakan, ya konsep kita berpikir untuk bisa memudahkan semuanya ini sehingga pada saatnya kawasan timur itu bisa lebih berkembang ya dan juga tentu ini kita membutuhkan perhatian yang lebih besar lagi dari pemerintah pusat ya. Nah, salah satu sebetulnya yang penting sekali untuk dikembangkan adalah bagaimana perguruan tinggi itu bisa lebih maju lagi menghasilkan sumber daya manusia, menghasilkan teknologi ya lebih cepat lagi karena rasa-rasanya kita ini lambat-lambat ya. Jadi perlu kita ada semacam bahan bakar yang lebih ini lagi untuk bisa lebih cepat lagi ya bergeraknya atau kalau bisa kita lebih cepat terbangnya begitu. Ya, nah inilah sesungguhnya
sehingga kita berpikir bahwa perlu dihadirkan satu perguruan tinggi di Indonesia Timur yang bisa lebih cepat ya, terutama itu Institut Teknologi ya. Kita perlu Institut Teknologi. Coba kita lihat di daerah-daerah kawasan barat kan Institut Teknologinya banyak ya. Tidak heran kalau daerahnya di sana itu cukup berkembang ya. Bukan berarti karena tidak ada Institut Teknologi di sini baru tidak berkembang, bukan. Tapi ini adalah satu upaya ya setelah melihat permasalahan tadi untuk bisa lebih mengakselerasi lagi. Makanya temanya acara tanggal 4 ini, seminar itu adalah penguatan SDM dan inovasi teknologi ya untuk pembangunan kawasan timur ya yang integratif. Di situ ada pembicaranya dari semua sisi, ada dari masalah kemaritiman, ada masalah darat ya, ada Dirjen Perhubungan Darat, ada kedirgantaraan, ada teknologi kedirgantaraan kita bicara. Jadi satu integrasi ini. Nah, semoga dari hasil ini bisa kita rumuskan konsep-konsep ya Fakultas Teknik Unhas yang siapa tahu bisa direstui oleh pemerintah pusat menjadi institut, ya bisa menjadi dapur untuk pengembangan ini, saya kira. Demikian Pak Farizal. Baik, terima kasih Bapak Dekan. Tadi menarik juga yang disampaikan dari Bapak Dekan bahwa kita butuh institut teknik Pak ya, teknologi teknik ya Pak yang memang khusus melahirkan SDM dalam bidang teknik atau teknologi yang dibutuhkan bangsa saat ini, seperti yang dibilang tadi Bapak Dekan. Kita lagi membutuhkan bahan bakar ya Pak ya, kalau bahasa tanda kutip ya Pak, istilahnya Bapak, bahan bakar untuk mengembangkan KTI kawasan timur Indonesia yang masih tertinggal dari barat. Pak, ngomong-ngomong soal Institut Teknologi ini, saya sempat baca atau sempat dengar bahwa sebentar lagi sebenarnya akan menjadi, maaf ya Pak kalau saya salah, sebentar lagi akan menjadi institut Pak ya, teknologi. Bisa diberi bocoran Pak, apa memang seperti itu, dan apa sih Pak, bagaimana kesiapan dari Fakultas Teknik ini jika memang direstui oleh pemerintah untuk menjadi institutnya seperti yang Bapak bilang tadi? Iya, Pak Farizal, jadi begini, sesungguhnya gagasan untuk Fakultas Teknik ini menjadi Institut Teknologi itu sudah lama ya, sudah lama, dan bahkan memang dipersiapkan oleh Universitas Hasanuddin, karena tentu kan Universitas Hasanuddin merasa perlu mengembangkan ya, bagaimana kita mengembangkan SDM yang unggul, bagaimana kita mengembangkan teknologi, sehingga gagasan ini sudah cukup lama, bahkan panitia atau tim pengembangan itu sudah dibentuk sejak tahun 2014. Tapi ya sebelumnya itu saja sudah dibicarakan ya. Jadi ini kami sesungguhnya proposalnya sudah kita buat, kita sampaikan ke Ibu Rektor ya untuk dipertimbangkan, dan tentu harapannya bahwa dengan menjadi institut ini tadi akselerasi itu bisa lebih cepat lagi ya untuk bangsa dan negara kita, khususnya untuk pengembangan kawasan timur Indonesia ini ya. Jadi kalau ini bisa disetujui oleh pemerintah, direstui oleh Ibu Rektor, kemudian disetujui oleh pemerintah pusat, ya tentu kita berharap ya, atau harapan-harapan yang saya sebutkan tadi itu tentu bisa kita capai ya, optimis bisa kita capai ya, saya kira begitu. Baik Bapak Dekan, terima kasih. Tentunya kita doakan Pak ya, semoga apa yang menjadi harapan dari Sivitas Fakultas Teknik Unhas ini bisa tercapai, atau jadi kado lah Pak ya di ulang tahun ke-61 ini. Ya. Amin. Ya. Baik, saya ke Pak Wakil Dekan. Pak, temanya menarik untuk tahun ini di Sinatalis ke-61, Adapting the Pandemic with Techno and Innovation. Beradaptasi di masa pandemi dengan teknologi dan inovasi. Pak Wakil Dekan, bisa dijelaskan sedikit tema ini, mengapa tema ini menjadi perlu untuk diangkat di masa pandemi seperti ini, Pak? Ya,
Terima kasih. Jadi tema ini memang kita rancang diskusi dengan Pak Dekan dan beberapa teman yang lain. Kemudian kita mencoba merumuskan kira-kira teknik ini kita perlu mengambil peran juga terkait dengan permasalahan yang dihadapi di tengah masyarakat seperti yang kita alami sekarang. Nah, tentunya yang kita sebagai akademik dan di bidang teknologi, kami berharap kita banyak melakukan inovasi-inovasi yang nanti kita harapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di bidang khususnya pada saat pandemi ini. Ada beberapa produk yang tentu kita sudah hasilkan, salah satunya eMagic, ya. Kemudian beberapa juga produk yang lain. Ini salah satu kontribusi Fakultas Teknik terhadap masyarakat, khususnya bagaimana kita bisa beradaptasi dengan pandemi. Ini yang penting. Ini eMagic ini sudah banyak digunakan, kita sudah produksi hampir sekitar 20 dan beberapa rumah sakit di Kota Makassar itu sudah memakai, dan saat ini kita lagi pembicaraan ke arah produksi massal. Dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi kado untuk Fakultas Teknik ke-61, kita hilirisasi produk ini bisa sampai ke ke produk massal yang nanti dengan produk massal ini kita harapkan harganya lebih murah, sehingga mudah nanti dibeli oleh masyarakat yang khusus untuk digunakan khususnya di kedokteran gigi. Ya. Pak Rusman, mungkin Tribuners atau penonton kita hari ini ada yang belum tahu eMagic ini seperti apa sih sebenarnya, Pak? Bisa dijelaskan juga ini alat seperti apa? eMagic ini menghisap aerosol, ya. Jadi pada saat dokter gigi memeriksa gigi itu kan ada uap, ya, yang kemungkinan bisa menyebabkan sebaran virus. Nah, dengan alat ini bisa menghisap uap tersebut dari rongga mulut, kemudian nanti difilterisasi di sebuah alat, sehingga nanti virus-virus ini diharapkan sudah bisa mati gitu di alat tersebut. Termasuk ada ionisasi, ada filter, HEPA filter dan sebagainya. Baik, Pak, masih lanjut ke Pak Rusman. Tadi disampaikan bahwa akan ada peluncuran inkubator of technology and business di salah satu rangkaian Disnatalis, Pak, ya. Bisa dijelaskan juga, Pak, ke Tribuners dan netizen, ya, yang menonton hari ini, apa sih, Pak, ini inkubator yang akan diluncurkan oleh Fakultas Teknik Unhas ini? Ya, sebenarnya Pak Dekan yang paling bisa menjawab. Oh ya, ke Pak Dekan, ya, Pak, ya. Mumpung ke Pak Dekan. Ya, nanti saya tambahkan Pak Dekan. Silakan Pak Dekan dulu. Siap. Oke, baik. Terima kasih, De Farisal. Ya. Jadi inkubator itu adalah bagian atau unit dari sebuah STP atau Sains Teknopark, ya. Di Unhas itu sudah ada Sains Teknopark. Kemudian di sini kita bentuk inkubator, itulah sebuah organ yang nanti mematangkan hasil-hasil riset, ya, yang berbentuk produk teknologi itu untuk bisa keluar ke industri, ya. Jadi untuk bisa menjadi produk massal ke industri. Nah, di dalam inkubator inilah itu dimatangkan. Nah, di situ dikaji bersama oleh peneliti-peneliti atau inovator-inovator dari Fakultas Teknik bersama-sama dengan pihak industri yang tertarik untuk mengembangkan. Jadi itulah inkubator, ya. Inkubator itu tempat mematangkan produk teknologi yang dihasilkan dari lab, ya. Karena Faisal tahu di Fakultas Teknik itu kita memiliki saat ini lebih 80 laboratorium riset, ya, hampir 100 lah, ya, laboratorium riset itu yang bisa mengembangkan produk-produk teknologi, ya. Jadi misalnya ada teknologi praktis yang dibutuhkan masyarakat, itu kita kembangkan. Termasuk misalnya salah satu contoh, ya, tadi sudah disampaikan itu eMagic, ya. eMagic itu alat kesehatan. Itu kemudian berikutnya ada juga itu kita sudah hampir merampungkan itu pesawatnya Hairul dulu, ya. Masih ingat, pesawatnya Hairul itu. Pak, ya. Yang viral itu, Pak, ya. Itu, ya, yang viral itu. Itu kan kita jadi pendamping. Jadi Fakultas Teknik itu mendampingi, dan sekarang itu badan pesawat itu sudah jadi, sudah ada di tempatnya Hairul. Sisa
ini sekarang pengadaan mesin dan sistem kontrolnya lagi sedang dibangun. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama ini sudah bisa kita lihat terbang gitu, itu pesawat itu ya. Jadi itu contoh ya bahwa kita membangun inkubator itu untuk bisa mematangkan sebuah produk riset menjadi produk industri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan menghasilkan startup ya, startup. Ya, startup itu apa namanya, pengusaha pemula ya, khususnya di usaha bisnis teknologi ya. Kita di sini punya laboratorium informatika ya, kecerdasan buatan. Nah, itu yang banyak nanti menghasilkan juga aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan masyarakat berbasis kecerdasan buatan ya. Masyarakat, pemerintah, dan industri itu banyak membutuhkan. Itu semua nanti akan kita apa namanya, running di dalam inkubator teknologi. Makanya juga ini kita meresmikan juga tadi ruang pameran itu. Nah, disitulah nanti para industriawan bisa bebas masuk untuk melihat kira-kira produk kita. Lalu kalau ada yang tertarik ya bisa kita langsung masukkan ke inkubator untuk sama-sama kita kembangkan. Begitu deh. Baik, terima kasih Bapak Dekan. Tadi Bapak Ilham Alimuddin ingin menambahkan soal inkubator ini. Silakan Pak. Ya, betul. Terima kasih Pak Fahrizal. Ini kebetulan juga saya adalah manajer kemitraan ya dari Fakultas Teknik. Jadi selain ngurusin webinar kali ini, saya memang tupoksinya dari Pak Dekan adalah mengurusi kemitraan Pak Fahrizal. Dan ini perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena inkubator-inkubator inkubator ini nanti akan juga bersinergi dengan kemitraan kita. Ya, jadi kita bekerja sama. Sebenarnya sudah dari awal kita miliki COT di Fakultas Teknik. Jadi ada Center of Technology, suatu unit yang sudah berjalan ini, sehingga apabila ada kerjasama kita dengan pemerintah daerah, dengan pihak-pihak yang membutuhkan kerjasama, yang membutuhkan tenaga-tenaga ahli kita di Fakultas Teknik, itu mereka bisa menghubungi kami. Dan ini udah berjalan. Nah, konsep STP seperti Pak Dekan tadi bilang, Sains Teknopark ini akan lebih menguatkan ini. Bagaimana peran kita sehingga penelitian-penelitian nanti ini ada muaranya, sehingga penelitian yang nanti menghasilkan prototipe seperti kecerdasan buatan tadi misalnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dapat tersalurkan, ada hilirisasinya. Begitu. Jadi ini yang kita harapkan semakin dikuatkan dengan launching daripada inkubator. Jadi inkubator ini adalah sebenarnya wadah. Nantinya unit yang akan bisa lebih menerima penelitian-penelitian dan startup-startup yang akan ditindaklanjuti gitu. Nah, kemitraan kita sudah lama ya, tentunya berjalan dengan sangat bagus, baik itu di pihak pemerintah maupun di swasta yang perusahaan-perusahaan BUMN itu kita ada kerjasama ya dengan Pelindo dan sebagainya itu kita harapkan. Nah, peresmian dari exhibition hall ini itu juga akan menjadi tidak hanya buat pelaku-pelaku bisnis, tetapi juga buat anak-anak SMA misalnya, ya, yang ingin melihat produk-produk teknik itu seperti apa, sehingga nanti ketika mereka selesai, mereka juga mau masuk di Fakultas Teknik. Ya, jadi semacam mempromosikan juga Fakultas Teknik ini kita seperti apa. Nah, inilah yang kita harapkan bisa dikembangkan dengan kegiatan launching dan peresmian exhibition hall yang kita punya ini, Pak. Jadi itu barangkali yang saya tambahkan. Tentu kita juga mau masyarakat akan semakin mengenal bahwa Fakultas Teknik itu betul-betul membangun jaringan kemitraan kita. Sehingga silahkan mari kita bantu dengan fasilitas yang kita miliki di Fakultas Teknik. Gitu Pak Rizal, saya tambahkan dari penjelasan Pak Dekan tadi. Baik, terima kasih Pak Ilham Alimuddin. Benar Pak ya, tadi Fakultas Teknik tidak sekadar jadi tempat pendidikan Pak, tapi bagaimana membantu masyarakat. Contohnya tadi si pembuat pesawat ini Pak ya, yang dari Pinrang ini, bagaimana didampingi sampai viral sekali kemarin, dan jika pesawatnya terbang akan jadi sejarah tersendiri Pak ya untuk Fakultas Teknik nantinya. Baik, kita harap berjalan lancar. Sebelum ke Pak Firman Husain membahas lebih detail teknis soal puncak Disnatalis nanti, saya mau ke Pak Wakil Dekan dulu, Pak Muhammad Rusman. Pak, ini memasuki tahun Disnatalis ke-61, menuju ke 62. Apa sih Pak rencana-rencana besar Fakultas Teknik Unhas yang ya mungkin
dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai dan atau yang mungkin belum tercapai saat ini dan paling ingin segera diwujudkan di Fakultas Teknik di usia yang ke-61 ini, Pak? Ya, tentunya cita-cita kita banyak sekali ya. Jadi kita tidak berpuas diri dengan kondisi sekarang. Kita masih banyak cita-cita visi pengembangan fakultas ke depan. Seperti juga yang Pak Dekan sampaikan tadi tentang kemandirian fakultas itu juga menjadi target. Kemudian jumlah riset itu juga menjadi target. Kemudian termasuk juga infrastruktur prasarana di fakultas itu saat ini juga fakultas kami sudah berusia 8 tahun ya sejak kita tempati, jalan ke 9 tahun. Nah, sekarang juga kami mencoba melakukan maintenance perawatan. Itu juga menjadi target-target kita, termasuk juga menyelesaikan beberapa infrastruktur yang belum kita siapkan, belum ada, seperti sarana prasarana olahraga itu sekarang lagi kita rencanakan dan akan kita selesaikan. Dan tahun ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu gedung baru lagi yaitu Student Center. Jadi Student Center ini gedung berlantai 4-3 atau 4-3. Nanti pusat kegiatan mahasiswa sudah berpusat di sana. Dan ini juga kita masukkan dalam rangkaian seperti Pak Dirman tadi sampaikan, kita akan resmikan pada tanggal 2 Oktober nanti bertepatan dengan acara puncak DIES Fakultas. Itu yang dalam jangka pendek ya rencananya. Gitu Pak. Baik, jadi ini kabar baik ya bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin khususnya dari Fakultas Teknik, akan ada gedung ya khusus untuk mahasiswa Pak ya. Jadi mahasiswa-mahasiswanya nanti beraktivitas di sana. Tentu ini menjadi kabar baik bagaimana dari pihak fakultas mewadahi ya Pak ya mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan, bakat atau dan sebagainya untuk bisa diekspresikan di sana. Baik, saya ke Pak Firman Husein dulu. Pak, Disnatalis bagaimana persiapannya Pak dan bagaimana Pak kemeriahan Disnatalis nanti di masa pandemi Pak? Tentunya kan protokol kesehatan wajib diterapkan dan bagaimana nanti Pak pelaksanaannya dan puncaknya di 2 Oktober itu Pak. Silakan Pak Firman. Mic-nya Pak di mute, diaktifkan dulu. Baik. Terima kasih banyak Pak Farisal dan Tribuner dimanapun berada. Kita berharap acara DIES Natalis ini ramai ya, meriah. Dan ini kan ulang tahun kami, ulang tahun teknik. Dan harapannya semua sivitas akademi teknik maupun alumni bisa bergabung bersama kami untuk memeriahkan. Persiapan dari panitia ini sudah kita rampungkan semua. Tinggal kita akan mengadakan jadwal kegiatan satu persatu. Tadi kan ada mulai dari Juli, Agustus, September, dan puncaknya Oktober. Di tiap bulan itu ada beberapa kegiatan dan insya Allah akan berjalan dengan sesuai dengan rencana kita. Nah, untuk di puncak acara nanti DIES Natalis 2 Oktober, sini kami akan adakan rencana virtual fun bike, di mana kita akan melibatkan alumni sama-sama yang senang fun bike, mau senang bersepeda, dia bersepeda di lokasi masing-masing. Kita punya alumni kan tersebar di seluruh Indonesia, jadi kita harapkan alumni-alumni ini berperan di sana, mengadakan juga fun bike secara virtual bersama-sama. Nah, seperti saya sampaikan tadi, sebagai rangkaian daripada puncak tadi, Pak WD2 bilang ada peresmian Student Center, itu adalah rangkaian dari puncak DIES Natalis. Kemudian ada kunjungan ke masjid, kebetulan dari Fakultas Teknik kita membangun sebuah masjid dan insya Allah akan menjadi amal jariah buat para alumni dan donatur-donatur yang ingin menyumbang ke masjid tersebut. Kemudian ada juga pegelaran musik kita rencanakan, mudah-mudahan bisa terlaksana karena ini kan pandemi juga, kita harus tetap jaga protokol kesehatan ya Pak. Baik, Farisal ya. Betul Pak. Ya, terus kemudian ada video rangkaian kegiatan di Natalis akan kita putarkan. Kebetulan kita punya layar besar, kita bisa tampilkan di sana. Dan kemudian kami tak lupa juga untuk mengadakan penerimaan award, terutama kepada dosen-dosen dan sivitas akademi teknik yang sudah pensiun. Kita hargai, kita kasih penghargaan pada puncak nanti itu.
Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, Pak Rizal. Baik, itu ya Tribuners, khususnya Sivitas Universitas Hasanuddin dan Fakultas Teknik terkhusus. Rangkaian-rangkaian acara yang akan dilaksanakan di Days Natalis ke-61. Nah, bisa dicatat ya, nanti dimeriahkan. Baik Pak, Ya, saya baru googling Pak, baca-baca berita seputar Fakultas Teknik. Saya baca berita satu, ternyata Fakultas Teknik ini juga aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan objek wisata Pak ya, di berbagai daerah, destinasi wisata. Ini yang terbaru ini Desa Matano digarap Desa Matano jadi destinasi wisata Pak ya. Ternyata Fakultas Teknik ini melebarkan sayap juga Pak ya untuk membantu desa atau masyarakat mengembangkan menjadi sebuah destinasi wisata. Bisa mungkin dijelaskan sedikit Pak ke sana, Pak Dekan mungkin Pak. Silakan. Pak Ilham juga. Bagaimana Pak Dekan? Atau Pak Ilham. Nanti saya tambahkan, nanti mungkin Pak Dekan dulu nanti baru saya tambahkan. Langsung ke Pak Ilham saja dulu. Baik. Baik. Baik, terima kasih Pak Farisal. Kebetulan nih bidangnya memang kemitraan dan kebetulan saya terlibat Pak. Sebenarnya tidak hanya Desa Matano yang kami support. Yang pertama itu adalah Geopark Maros Pangkep Pak Farisal. Jadi Geopark Maros Pangkep itu memang didukung penuh ya oleh teman-teman dari Teknik Geologi, khususnya di Fakultas Teknik ini. Sehingga kemarin waktu Pak Menteri Pariwisata datang, itu diresmikan Desa Wisata Ramang-Ramang. Kemudian kita juga support untuk pengusulan dari namanya Matano Geopark ini. Ya, sebenarnya ada 3 sementara kita gawangi, yaitu Matano dan juga Toraja. Nah, itu kita coba support. Kenapa? Dengan pengalaman kita di Geopark Maros Pangkep, pengembangan geowisata sekarang itu sangat berkembang, apalagi dengan konsep Geopark ini. Jadi tidak hanya Departemen Teknik Geologi, tetapi juga semua departemen yang terkait yang dapat mensupport, baik itu yang terkait pada sistemnya maupun pada pengembangan daripada geowisatanya. Seperti itu. Jadi untuk Desa Matano memang kita support untuk pengembangan Geopark Matano nanti, dan juga sebenarnya Toraja, cuman Toraja belum terlalu terekspos ya. Cuman yang sekarang memang sudah jalan itu adalah Geopark Maros Pangkep dengan launching Desa Wisata Ramang-Ramang kemarin itu memang bagian daripada support kita ke pengembangan desa-desa wisata yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Tapi support kita tidak hanya di Sulawesi Pak, di seluruh Indonesia sebenarnya. Begitu. Jadi kemitraan ini berjalan seperti itu. Jadi masyarakat yang punya kebutuhan atau memang mau dikembangkan wilayah dan sebagainya, itu kita terbuka dengan tenaga-tenaga ahli yang kita miliki di Fakultas Teknik. Mungkin begitu Pak Dekan. Siapa tahu ada Pak Dekan juga ingin tambahkan khususnya terkait pada pengembangan wisata ini. Silakan Pak. Iya, saya kira itu. Jadi Fakultas Teknik itu kan bisa menjadi mitra untuk semua ya, semua bidang ya, hampir semua bidang lah ya. Katakanlah misalnya dari kepariwisataan, pertanian, perkebunan dan seterusnya, karena bidang-bidang itu kan membutuhkan teknologi juga ya. Kemudian juga salah satu aspek yang menjadi tanggung jawab perguruan tinggi itu kan selain pendidikan dan penelitian juga pengabdian masyarakat. Jadi memang itu satu tupoksi kita yang untuk Fakultas Teknik sudah lama mengembangkan dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama dengan masyarakat. Baru-baru ini saja kita misalnya memberikan pelatihan kepada masyarakat pesisir. Itu bagaimana plastik-plastik itu dirubah menjadi bahan bakar minyak oleh mahasiswa kita, ya, termasuk ini kegiatan-kegiatan mahasiswa kita. Jadi itu lebih luas, termasuk juga wisata-wisata pantai, ya, wisata-wisata geopark itu tadi itu semua kita kembangkan. Begitu Pak Farisal, tambahan. Dan yang terakhir Pak Dekan, kemarin kita mensupport upaya mitigasi bencana banjir Pak Dekan yang dengan pemerintah Kabupaten Goa. Ini diminta langsung oleh Pak Bupati ya Pak Dekan? Ya termasuk itu
berkolaborasi dengan pemerintah daerah tingkat 2 ya untuk misalnya mengatasi atau menerapkan rekayasa kebencanaan misalnya untuk mitigasi bencana di daerah ya. Makanya kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada Bapak-Bapak Bupati ya, khususnya yang ada di Selatan, kalau mendengar ini mudah-mudahan bisa sempat mengikuti acara tanggal 4 itu ya. Tanggal 4 itu sangat penting kaitannya dengan pengembangan wilayah-wilayah ya, daerah tingkat 2 misalnya ya. Betul. Termasuk juga Ya. ya wilayah-wilayah di Nusa Timur termasuk ya, kita harapkan bisa kita bekerja sama gitu. Ya. 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 Saya kira Betul gitu. Pak Dekan. Jadi untuk acara tanggal 4 Agustus Pak Fahrizal itu kita mengundang semua bupati dan wali kota untuk hadir, walaupun mereka mungkin ada yang online, tapi kita mengundang para pejabat-pejabat ini untuk menyaksikan. Itu aja mungkin. Makasih. Baik, ini tentunya menjadi sesuatu yang baik dan positif. Semoga para bupati, para wali kota bisa bergabung Pak ya, mendengar inovasi-inovasi atau tawaran-tawaran inovasi yang bisa dikerjasamakan dari Fakultas Teknik Unhas. Baik, Pak Wakil Dekan, sepertinya ada yang ingin disampaikan juga, Pak Rusman. Oh ya, ada juga menarik ya di fakultas sekarang ini kita salah satu mengelola bank sampah namanya. Bank sampah Pak ya. Sampah ini jadi sampah yang di fakultas ini kita kelola secara mandiri ya, termasuk kita usahakan nanti ke depan sampah ini tidak sampai keluar lagi. Jadi sampah dalam fakultas itu tidak sampai keluar, kita bisa olah menjadi hal-hal yang bermanfaat. Itu sementara juga sudah jalan. Termasuk juga kita sekarang lagi menyelesaikan instalasi IPAL ya di Fakultas Teknik, ya, termasuk pengolahan limbah kita sudah laksanakan di fakultas. Mungkin itu secara tambahan saja yang rencana-rencana ke depan yang ingin kita bangun di fakultas. Baik, luar biasa. Menarik sekali pembicaraan atau bincang-bincang kampus kita hari ini. Tak terasa juga Pak, sudah sekitar 1 jam kita ngobrol. Baik. Saya mau ini closing statement ya, atau mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, Bapak Firman selaku Ketua Panitia Disnatalis, dan juga Pak Ilham sebagai Ketua webinar Pak ya, panitia webinar. Apa nih Pak, dari Pak Dekan dulu, Prof. Muhammad Arsyad, apa nih Pak harapan atau yang ingin disampaikan dari Bapak selaku Dekan di momen HUT atau Disnatalis ke-61 Fakultas Teknik? Ada yang ingin disampaikan ke Tribuners atau seluruh yang menyaksikan kita hari ini, ke Sivitas Unhas ataupun semua masyarakat di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan. Silakan, Prof. Terima kasih. Yang pertama saya kira ke atas dulu ya. Kita ke atas dulu, tentu ke pemerintah pusat ya. Tentu perhatian lebih besar ya untuk mendukung semangat kita ya. Kita ini punya semangat yang besar, kita punya fasilitas yang cukup canggih sekarang ya, sumber daya manusia yang cukup ini. Nah inilah yang yang perlu didukung, support lebih kuat lagi untuk bisa menghasilkan apakah itu hasil-hasil riset ya, menghasilkan alumni-alumni atau lulusan-lulusan yang yang bisa diandalkan ya, punya kompetensi, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Khusus untuk pengabdian ke masyarakat ini saya menyampaikan kepada pemerintah daerah, ini kita bisa kolaborasikan ya. Misalnya kalau selama ini kan melalui KKN ya, ini bisa kita kembangkan, misalnya ada desa-desa binaan dan seterusnya ya, ini bisa dikolaborasikan. Kemudian kepada masyarakat umum, silakan, kami terbuka ya, Fakultas Teknik ini terbuka untuk semua masyarakat yang mau misalnya berkunjung
melihat kampus atau melihat hasil-hasil produk, itu silakan kita buka ya, open kampus. Tapi memang untuk kondisi saat ini belum bisa. Mudah-mudahan masa pandemi ini kita bisa cepat berlalu sehingga kita bisa ramai-ramai lagi di kampus ini ya. Saya kira itu, dan harapan yang terakhir mudah-mudahan Universitas Hasanuddin dan pemerintah pusat bisa mempertimbangkan itu proposal tadi untuk menjadi institut biar bisa lebih cepat lagi bergeraknya begitu ya. Saya kira itu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Dekan. Tadi menarik Bapak Dekan mengajak masyarakat yang ingin berkunjung ke Fakultas Teknik. Siapa tahu Pak ya ada herul-herul lain yang punya penemuan-penemuan lain di luar sana yang butuh support, butuh dukungan supaya bisa berkembang tapi tidak tahu mau bagaimana, bisa ke Fakultas Teknik Pak ya, bisa dibantu. Siapa tahu bisa. Baik, terima kasih Pak Dekan, Bapak Prof. Muhammad Arsyad. Saya ke Bapak Wakil Dekan, Bapak Muhammad Rusman, ada yang ingin disampaikan Pak, closing statement untuk Tribuners hari ini. Ya, terima kasih Pak Farizal, para Tribuners yang mendengarkan acara ini. Saya cuma menyampaikan satu hal ya, jadi kami menyampaikan ucapan terima kasih pada kepercayaan masyarakat yang mempercayakan putra-putrinya ke Fakultas Teknik. Jadi saat ini kami baru saja menerima mahasiswa baru sekitar 1.238 mahasiswa baru untuk 13 program studi S1 yang ada di fakultas. Ini juga mungkin ada adik mahasiswa baru yang mungkin saat ini karena pandemi kita tidak sempat ketemu. Kami mewakili pimpinan fakultas, Pak Dekan dan teman-teman yang lain mengucapkan selamat datang di Fakultas Teknik, selamat bergabung. Dan tentunya nanti kita berharap menjadi alumni dan ikut membangun fakultas ini menjadi lebih baik lagi ke masa depan. Demikian Pak Farizal. Amin. Terima kasih Pak Muhammad Rusman. Saya ke Pak Ilham Alimuddin dulu. Pak, ada yang mau mungkin diajak Tribuners untuk ikut webinar dan sebagainya Pak, silakan. Mikrofonnya Pak, diaktifkan dulu. Pak Ilham, mikrofonnya diaktifkan dulu. Oke, maaf. Baik, terima kasih ya Pak Farizal. Singkat saja intinya, kita berharap pada acara Disnatalis kita pada kesempatan yang ke-61 ya. Ini insya Allah bisa dimeriahkan dengan kehadiran para audiens nantinya, karena webinar-webinar yang kita akan lakukan ini nanti sebagian besar online tentunya, karena di masa pandemi ini kita harus terapkan protokol kesehatan dan tentu tidak dapat berkumpul banyak ya. Walaupun pada saat luring kita tetap berharap ada yang bisa hadir, khususnya pemateri utama yang kita undang. Mudah-mudahan flyernya nanti akan kita sebar di umum, di publik, khusus untuk tanggal 4 Agustus nanti. Dan tidak hanya di situ, kita nanti akan punya International Symposium, ya, ada International Conference, dan juga tentu ada Open Campus. Karena harapannya dengan di launch-nya konsep inkubator kami, dan juga adanya exhibition hall nantinya yang akan bisa menjadi pajangan-pajangan produk-produk kita, itu akan bisa lebih mempromosikan ya Fakultas Teknik. Siapa ingin bermitra, ayo mari kita dengan adanya fasilitas penelitian-penelitian, nanti masyarakat bisa menghubungi kami baik itu di kemitraan maupun di di dekanat Fakultas Teknik. Saya kira itu, mudah-mudahan sukses. Terima kasih atas perhatian dari para tribuner pada sore hari ini. Saya kembalikan ke Pak Rizal. Ya, baik. Daripada tinggal di rumah Pak ya di masa PPKM, lebih baik ikut webinar Pak ya, bisa dapat ilmu-ilmunya juga sekalian. Ya. Jadi aksesnya itu bisa juga lewat YouTube ya. Iya, bisa di YouTube. Ya, sekarang zamannya digital Pak ya, semua informasi bisa didapatkan di mana saja. Baik, terakhir ke Pak Firman Husain Pak, ada yang mau disampaikan juga ke mungkin alumni-alumni Fakultas Teknik di luar sana supaya datang meramaikan nanti Desnatalis? Ya, meramaikan ya. Pak Farizal. Ya, kami dari panitia BIES sangat berharap teman-teman alumni yang angkatan pertama sampai yang baru di sudah 3 hari yang lalu bisa hadir meramaikan kegiatan. Karena ini kan hari ulang tahun kita bersama, ulang tahunnya anak teknik di Fakultas Teknik ya, yang ke-61. Ada beberapa sebenarnya yang bisa diramaikan lewat kegiatan Tudang 10
Dan ini tetap online, bisa ramaikan. Ada juga pengabdian masyarakat di Bersih Pantai nanti, di rencana di Tanjung Bayam itu. Ini alumni bisa hadir untuk bersama-sama yang peduli terhadap lingkungan. Silakan ayo, mari kita bersama-sama. Jadi 11 September ya. Terus ada donor darah ya, bagi alumni-alumni yang lokasi rumahnya misalnya sekitar Goa, karena kan donor darahnya akan dilaksanakan di kampus Fakultas Teknik ya. Kita berharap kalau ada alumni yang tinggal sekitar situ, mahasiswa silakan untuk sama-sama mengabdikan diri untuk kemanusiaan, karena ini setetes darah yang sangat berharga buat kemanusiaan ya. Dan terakhir itu virtual fun bike itu bagi alumni yang senang goes, mari kita ramaikan ini cara virtual fun bike ya. Karena untuk acara ini rencananya kita akan adakan itu di Makassar, itu naik sepedanya dari rumah wakil gubernur ke finishnya di ini nanti di Fakultas Teknik Goa. Rencananya insya Allah mudah-mudahan itu bisa terlaksana, dan supaya itu bisa ramai ya kami ajak alumni yang ada di Makassar untuk bersama-sama meramaikan acara ini. Ya, terima kasih banyak, itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Saya berharap ada support dari teman-teman semua Fakultas Teknik. Silakan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Firman Husein. Tentunya kita harapkan alumni-alumni seperti yang disampaikan Pak Firman tadi, mulai dari angkatan pertama Pak ya, sampai yang baru di wisuda 3 hari lalu, ya, bisa meramaikan di Natalis ini, tapi tentunya dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan wajib. Baik. Terima kasih Bapak-bapak, Bapak Dekan Prof. Muhammad Arsyad Taha, Bapak Wakil Dekan Pak Muhammad Rusman, Pak Ilham Alimuddin, dan juga Pak Firman Husein atas waktunya sore hari ini. Saya secara pribadi mengucapkan selamat di Natalis ke-61 tahun Fakultas Teknik Unhas, Pak. Semoga semakin jaya dan tentunya semakin maju ke depan, dan kita harap tadi doanya Pak Dekan bisa terwujud dapat menjadi institut teknologi. Amin. Baik, saya Pak Rizal, saya mundur diri. Kita jumpa tentunya di Bincang Kampus di lain kesempatan, tetap di channel YouTube Tribun Timur dan fanpage Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Saya bersama para narasumber yang hadir sore hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami mohon juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan di masa pandemi ini, dan agar kita terhindar dari virus corona. Baik, saya Pak Rizal, saya mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is a learning environment that fosters individual development as creative technical problem solvers and human-centered designers. A very warm welcome to the Faculty of Engineering at Hasanuddin University, Indonesia. Started with only 3 departments back in 1960, this faculty has grown to become one of the largest faculty at Unhas. With 13 departments, consists of 13 study programs for bachelor, 12 master programs, 5 doctoral programs, and 1 engineer professional program. As one of the founding faculties at Unhas, this faculty has a long, proud history of providing quality education to produce highly skilled engineers who are knowledgeable, mastering advanced technology, and capable of innovation. The future is here. With our new campus located at Goa, our students are allowed to have space, fresh air, and the feel of a beautiful atmosphere. We aim to provide a safe and vibrant environment for learning, research, work, and leisure in which all can flourish. Here, in this place, we provide the resources, tools, support, and experiences to launch a truly amazing engineering journey. Your future engineering education and innovation will be here in the Faculty of Engineering, Universitas Hasanuddin. With all resources and facilities we have, we are committed to realize our vision to become a leading institution in the field of engineering with global competitiveness based on Indonesian maritime continent.
We are confident to welcome all stakeholders within our reach to enroll, collaborate, and share the opportunities that we have to address scientific and engineering challenges, stimulate innovation, and enhance transition in this 4.0 industrial revolution era toward the future society 5.0 era. Our new campus provides a wonderful learning environment with dedicated indoor and outdoor learning spaces, 4 lecture theaters, computer center, and library are available in the Center Student Activity or CSA building. Each department buildings are also equipped with comfortable classrooms and laboratories, which promote the integration of a comprehensive and creative education system in undergraduate strata and accelerated research at the postgraduate level. With the help of our highly qualified academic staff, we focus on research-oriented education that delivers sustainable solutions for society's global challenges. Diverse range of teaching methods are used for different learning outcome and context that instill a love of learning in our students, encourages curiosity, and allows them to turn great ideas into new products and substantive changes to make the world a better place. Under a work unit known as the Center of Technology, or COT, our faculty continue to coordinate and bridge collaborative work partnerships between the university, industry, and government, especially in eastern part of Indonesia. Hand in hand, we will continue to disseminate appropriate technology, improve quality of life, and maintain the preservation of natural resources. In addition to technical knowledge, we believe that our students need to be future ready, as they will become future leaders and innovators in a dynamic engineering industry. Our campus provide personal and enriching interactions that shape students both intellectually and socially. Student organizations are a great way for a student to meet new people, broaden their knowledge and skills, and enrich their college experience. At the same time, Faculty of Engineering Unhas is committed to provide excellent service in our administrative and support areas. As a part of Unhas, one of the largest autonomous university in Indonesia, students from the Faculty of Engineering can also access tremendous range of other facilities in the main campus. The facilities include libraries, University Sports Center, and University Hospital. Finally, we welcome you to join us and become the frontiers that will transform industry and the society of the future.